Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sami sehat guys, doyong guys, Bapak Ibu-ibu. Aman rumahnya? Kemarin sempat angin besar ya Bapak Ibu ya. Angin banjir ya. Ya, semoga yang diuji oleh Allah diberi kesabaran ya. Dan kita diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu Bapak Ibu. Pak Agus Santoso, Bu Ambar, ada Bu Ambar? Belum ya? Bu Andi Endang hadirah. Bu Astuti? Belum. Bu Bekti Rianti? Izin. Bu Devi? Hadirah. Bu Dwi Yuliarti? Hadirah. Bu Eri Yuliani Putri? Izin. Bu Erni? Hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah. Bu Eti Puji? Bu Etika? Hadir. Bu Handayani? Pak Harsono? Bu Heni Yuniarti? Hadirah. Bu Hikmastuti? Bu Lis Ismiati? Pak Muntarik? Hadir. Bu Musinem? Hadir. Pak Muslih? Belum nih izinnya. Pak Pujiarto ini. Bu Purbaningsih? Belum. Bu Rasmini? Bu Retni Astuti? Hadir. Bu Rohani? Bu Rosidah? Hadir. Bu Salbiah? Hadir. Bu Siti Khotijah? Izin. Bu Siti Nuryati? Hadir. Bu Siti Rahayu? Bu Siti Sarifah? Bu Rasmini nggih? Bu Siti Sugianti? Bu Siti Surya? Hadir. Pak Sugi Hartoyo? Hadir. Pak Suharjo? Bu Sukarni? Hadir. Bu Sumarsih? Hadir. Pak Suparman? Hadir. Pak Supriyo izin ini ya, sakit ya. Syafahullah syifaan ajil. Bu Surati? Hadir. Pak Wargono? Bu Wasmiati? Bu Wigati Ningsih? Belum. Bu Subekti Laraning Tias? Hadirah. Bu Siti Nurahayatun? Ada? Hadirah. Alhamdulillah. Bu Sri Sugiyarti? Hadir. Bu Neni, betul nggih?
Bu Yulianti hadir. Siapa ini? Pak Rohani atau Bu Rohani ini? Sudah ya? Rohadi. Ya, belum datang ya? Bu Purbaningsih. Monggo. Oh, Pak Priyo sakit. Syafallah syifaan ajilan. Pak Supriyo nggih? Ya, betul. Bu Mei Nurhayati hadir. Amin. Pak Sugeng hadir. Bu Wiji hadir. Bu Ningrum hadir. Sudah semuanya ini? Sampun? Ya. Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan ya kajian kita atau ya bahasan kita masih berkaitan dengan tauhid. Kita akan mulai masuk ke bab yang keberapa? Ketiga ya. Betul ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, ini masuk kepada bab yang ketiga ya. Dan bab yang ketiga ini Bapak Ibu-ibu itu sebetulnya berkaitan dengan bab yang kedua ya. Bab yang ketiga itu lanjutan atau boleh dikatakan pelengkap gitu ya, pelengkap dari bab yang kedua ya. Karena bab yang kedua itu kan membahas tentang keistimewaan tauhid ya dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dan di bab yang ketiga ini juga masih berkaitan dengan keistimewaan dari tauhid ya. Bagaimana orang yang memurnikan tauhid ya. Memurnikan itu artinya adalah tidak kemudian mengotori, mencampur adukannya dengan kesyirikan, maka itu akan menjadikan orang itu masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi memang masih ada apa? Kaitannya dengan bab yang kedua, ya. Dari keistimewaan tauhid, ya. Dan kemarin kita sudah sempat singgung gitu ya, bagaimana orang masuk surga itu ada tingkatannya atau levelnya ya. Level yang paling baik, yang paling tinggi itu adalah bi ghairi hisab ya. Itu jelas orang-orang yang memurnikan tauhid, yang ini akan kita bahas ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua adalah dihisab, tetapi adalah dengan hisab yang ringan ya, yang mudah. Karena makna hisab sendiri itu sebetulnya sesuatu yang menyulitkan, yang memberatkan. Tapi kemudian ada jenis jadi hisab yang ringan, maknanya adalah orang itu kemudian ditunjukkan ya, ditampakkan baginya amal-amalnya, termasuk adalah amal keburukannya ya. Jadi di dunia ketika dia beramal yang buruk ya, bermaksiat kepada Allah, itu semuanya tercatat ya, nggak ada yang terlewat gitu ya. Dan orang tidak bisa, istilahnya kalau di dunia bisa memanipulasi gitu ya, memanipulasi apa, laporan gitu ya, data dihilangkan. Itu kalau di dunia mungkin bisa gitu ya, menghilangkan jejak ya, menghapus bukti mungkin bisa. Tetapi ini beda ya, yang mengawasi adalah Rabbul Alamin ya, yang maha mendengar, maha melihat ya. Ada malaikat yang khusus mencatat amal ya seorang hamba, itu nggak ada yang terlewat ya. Bahkan Bapak Ibu-ibu ini yang perlu menjadi
perhatian kita juga semuanya. Bahkan tidak hanya amal perbuatan dari anggota badan, tangan, kaki, ya, termasuk adalah sesuatu yang keluar dari lisan, ya, ucapan itu juga diawasi, ya, dicatat. Makanya nanti disebutkan mayal yalfidhu min qaulin, tidaklah orang itu mengucapkan suatu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang apa? Senantiasa mengawasi, mencatat. Kalau ucapan-ucapan itu adalah hal-hal yang buruk, ya, mencela, menghina, ya, atau apa namanya, menggunjing, ya, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Ya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maka hisab yang yasir, hisab yang ringan itu ditampakkan semuanya, ya. Ya. Tapi kemudian orang itu tidak dibalasi dengan azab, ya. Karena orang itu, ini orang beriman, ya. Dan nanti kenapa kok tidak dibalasi? Diantaranya adalah karena orang itu kemudian banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibarengi yang namanya perbuatan buruk dengan tadi taubat, istighfar, dengan amal soleh, itu akan menghapus, ya. Jadi Nabi mengatakan wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wadbi', iringilah perbuatan as-sayyi, itu yang buruk, al-hasanah, dengan amal kebaikan, tamhuha. Maha yamhu itu artinya menghapus. Jadi apa namanya, amal soleh selain juga mendatangkan kebaikan, itu juga akan menghapus yang namanya dosa, ya. Itu pentingnya kemudian mengiringi perbuatan dosa dengan amal baik, ya. Dan amal baik ya ada juga yang sifatnya ringan, ya, zikir, ya. Di dalam hadis nanti disebutkan orang mengulafalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ini ya terus kita jaga gitu nggih Bapak Ibu, zikir-zikir seperti ini di pagi hari, di sore hari, ya. Nanti di dalam hadis secara khusus kalau melafalkannya sampai 100 kali itu akan dicatat 100 kebaikan, dan tadi sama akan menghapus 100 dosa keburukan, ya. Belum lagi seperti orang yang membebaskan budak, ya, 10 budak, ya. Ini kan ya zikir itu kan bukan amalan yang menuntut apa tenaga yang besar gitu, ya, tidak. Ringan di lisan tetapi memang punya manfaat pahala yang besar, ya. Itu apa namanya, hisab yang ringan adalah orang kemudian tidak dibalasi, ditampakkan tetapi tidak dibalasi, ya. Bisa jadi karena saking banyak catatannya, ya, itu kemudian memakan waktu yang lama, ya. Hisabnya lama tetapi tidak kemudian menjadikan orang itu diazab. Adapun, ya, ada hisab yang berat, yang sulit, ya, alias tidak hanya ditampakkan tetapi juga orang itu akan diazab, dihukum, ya. Makanya nanti orang beriman ada juga yang kemudian tadi mendapatkan hisab yang berat, ya, dimasukkan ke dalam neraka, tetapi karena ada keimanan di dalam diri seorang hamba, itulah yang kemudian menjadikan orang itu diangkat gitu, ya, dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita akan mengetahui, ya, mempelajari tingkatan yang pertama ini, yang bagaimana kita ingin meraih tingkatan yang paling baik ini tentunya dengan kita mengilmui gitu nggih. Gimana sih caranya orang itu meraih
tingkatan yang pertama tadi masuk surga tanpa hisab. Nah, di dalam kitab ini kemudian seperti biasa disebutkan dulu dalil-dalil ya yang menunjukkan akan bagaimana kemurnian tauhid itu akan bisa menyelamatkan hamba, bahkan mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab ya. Ini di buku yang ini berarti halaman 12 ya. Ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 120. Ya. Ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Atau yang disebutnya julukannya adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Qudwah fi at-tauhid, termasuk juga adalah Nabi Ibrahim ini qudwah. Qudwah itu artinya adalah sosok yang ditiru bagaimana di dalam memurnikan ibadah, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca dulu mungkin bersama-sama gitu ya. Enggak panjang insyaallah ya. Saya dulu mulai dengan ta'awud, kemudian kita baca ya. Saya dulu kemudian nanti diturunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Monggo. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Pendek ya ayatnya. Nah, ini disebutkan Inna Ibrahim ya, sesungguhnya Ibrahim ya alaihissalam kana ummatan qanitan lillah ya. Ummah itu adalah artinya seorang imam, pemimpin ya. Pemimpin yang bisa dijadikan apa? Teladan, sosok yang bisa diikuti, yang ditiru ya. Kana ummatan qanitan lillah. Qanitan lillah itu artinya patuh ya. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Hanif itu artinya lurus ya. Hanif itu lurus ya. Nanti kita coba jelaskan lebih panjang lagi ya. Qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali Nabi Ibrahim bukanlah dia termasuk orang-orang yang apa? Mempersekutukan Tuhannya ya. Jadi tidak pernah berbuat syirik. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan pujian ya. Pujian kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim ya. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu berisi tentang, tidak hanya berisi tentang tauhid dalam artian adalah menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah ya, tetapi juga menyebutkan tentang kisah-kisah juga ya. Kisah-kisah tentang para nabi ya. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an ada kurang lebih kalau tidak salah sekitar 25 ya. Ada 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi bukan berarti nabi dan rasul itu hanya 25 ini saja. Ya. Karena pernah kita sebutkan berapa jumlah nabi? 124
ya. 124.000. Ini di dalam hadis ya. Su'ilan Nabi, ini riwayatnya Abi Dzar ya, sahabat Abi Dzar, ketika Nabi ditanya, Su'ilan Nabi an adad al-anbiya. Nabi pernah ditanya berapa jumlah para nabi. Maka Nabi menyebutkan ini, bilangan ini. Mi'atu alf arba wa ishrina alf ya. 124.000 ya. Makanya di dalil yang disebutkan di bab yang pertama itu, bagaimana tidaklah suatu kaum ya kecuali Allah sudah mengutus kepada mereka nabi atau rasul ya. Dari 124.000 ini ada sekitar, ini kan nabi, berarti ada yang lebih khusus lagi adalah mereka para rasul ya. Disebutkan, ada yang menyebutkan sekitar 315, ada juga yang menyebutkan 315 juga ada ya. Jadi dari 124.000 ini ada 315 rasul ya. Yang mana rasul itu dia mendapatkan syariat yang baru ya, berbeda dengan nabi atau rasul sebelumnya ya. Cuman nanti juga inti atau pokok dakwah dari para nabi dan rasul itu sama semuanya, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka termasuk juga bagaimana di dalam Al-Qur'an dikisahkan sosok yang menjadi figur yang mulia ya, orang yang bisa dijadikan contoh terkait dengan keimanan ya, terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim ini ya. Bapaknya para nabi, bahkan disebutkan tadi orang yang sosok yang menjadi qudwah di dalam tauhid. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim itu hidup atau dari kecil itu hidup tumbuh di lingkungan orang-orang yang beriman atau tidak? Tidak. Bahkan orang tuanya sendiri nanti diriwayatkan adalah di dalam tafsir itu namanya siapa? Bapaknya adalah Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar ya. Walaupun memang ada beberapa riwayat yang lain yang mengatakan bukan Azar, tetapi Ibnu Katsir menguatkan gitu ya, bahwasanya bapaknya itu namanya Azar. Yang terkenal pada zaman itu adalah orang yang membuat patung. Jadi bapaknya sendiri adalah orang yang ya musyrik, dan bukan hanya sekedar musyrik saja, tetapi dia yang membuat patung yang kemudian disembah pada saat itu ya. Termasuk juga kaumnya semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim ya begitu gigihnya berdakwah ya, mengajak orang tuanya, keluarganya, mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah, sampai nanti dilemparkan di dalam api. Ini kan bagaimana menunjukkan tauhid yang kuat ya. Termasuk juga nanti ujian yang lain yang begitu berat ya, yang dialami oleh siapa? Nabi Ibrahim ya. Ketika lama tidak memiliki keturunan ya, kemudian Allah karuniakan keturunan ya, yaitu Nabi Ismail, diperintahkan untuk menyembelih ya. Ini nggak ada orang yang diuji yang semisal dengan ujiannya Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan nanti di dalam keterangan ini, di dalam buku ini, bagaimana kondisi atau Nabi Ismail itu lagi dekat-dekatnya dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi bukan masih bayi kecil, bukan, tetapi sudah
sudah dewasa gitu ya. Kalau masih bayi, mungkin orang tua belum begitu terpaut gitu ya dengan anaknya ya, karena masih kecil, atau tidak yang sudah sangat dewasa sehingga orang tua juga sudah tidak begitu perhatian gitu ya. Tapi ini umur-umur di mana lagi dekat, menyenangkan, dekat dengan bapaknya kan gitu. Dan pada saat itulah Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Apakah menolak? Tidak. Ini kan bukan kalau kita bayangkan, ini bukan ujian yang ringan kan gitu. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tetap taat ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kepatuhan itu muncul ada kecuali didasari dari keimanan yang kuat ya. Ya sama juga orang ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia bisa bertahan, dia bisa bersabar, itu memang punya punya keimanan, pondasi yang kuat ya. Bahwasanya ini adalah tidak terlepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya orang ketika mengimani akan takdir itu sebetulnya menjadikan orang itu lebih lebih kuat, lebih bisa bersabar, bahkan bisa bersyukur ya. Karena apapun yang dia rasakan gitu ya, apapun kenikmatan yang dia raih, bahkan mungkin kesulitan yang dia rasakan ya, itu semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sudah yakin itu kan gitu, dan kita sebagai seorang mukmin itu ya sikapnya hanya dua. Kalau kesulitan dia bersabar, kalau dia mendapatkan nikmat ya syukur, sudah, ini semuanya kebaikan semuanya ya. Bahkan kesabaran itu adalah nanti yang akan mendapatkan pahala yang akan terus menerus ya. Nanti di dalam ayat ya, innama yuwaffas sabirun ya, tidaklah balasan bagi orang-orang yang sabar itu bi ghairi hisab, tanpa nggak ada batasnya, alias ganjarannya itu terus menerus ya, tidak ada batasannya orang-orang yang sabar ya. Tapi memang sabar ini berat ya, kadang-kadang beda dengan yang lain gitu ya. Kalau sabar ini memang kadang-kadang perlu orang itu ketika bersabar memang mungkin merasakan kesulitan gitu ya. Karena nanti di dalam hadisnya juga disebutkan permisalan sabar itu seperti adhiya. Dia itu seperti cahaya matahari. Apa maksudnya cahaya matahari, Bapak Ibu? Ya, orang itu ketika siang hari panas gitu ya, di bawah matahari, itu yang dirasakan apa? Ya, gerah, sumuk ya, kepanasan ya. Itulah gambaran orang yang bersabar. Kebaikan tetapi memang berat gitu ya. Beda halnya orang kemudian melakukan sholat, itu juga suatu kebaikan yang akan menolong seorang hamba ya. Tetapi sholat itu kalau digambarkan seperti seperti bukan cahaya matahari, tetapi seperti cahaya bulan. As-sholatu nurun. Kalau dalam hadisnya as-sholatu nurun, sholat itu seperti cahaya bulan. Kalau as-sabr itu seperti ad-diya, cahaya matahari ya. Dan dua hal ini yang kita diperintahkan untuk menjadikan penolong gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu penolong, alias ketika kita mendapatkan kesulitan itu, cara menghibur, cara kemudian menghadapinya itu dengan Dengan sabar dan banyak sholat.
Ya, sholat ini juga yang menjadikan orang itu kuat. Ya, makanya ada riwayat juga yang mengatakan kalau orang mendapatkan musibah, umpamanya diuji dengan ada kerabatnya yang meninggal, mungkin orang tuanya yang meninggal, maka dikatakan sholatlah, ya. Umpamanya ketika kita dengar ada kabar musibah gitu ya, yang membuat kita ya sedih dan seterusnya, sholat dua rakaat, yang itu dengan niatan sholat itu adalah sebagai penolong menjadikan kita itu tetap kuat, tetap tabah kan gitu. Karena kadang-kadang kalau orang ditinggal ya, atau mungkin suami atau istri atau orang tua itu kan hancur gitu ya, macem-macem perasaannya. Maka di dalam syariat kita ya, di antara cara untuk menguatkan jiwa gitu ya adalah tadi dengan sholat ya. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana sosok yang yang memiliki keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian di dalam ayat ini Allah sebutkan ya, diceritakan ya. Maka sebetulnya ini ada pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sosok gitu ya, yang itu dipuji oleh Allah, maka sebetulnya itu ada hikmahnya. Di antaranya ada dua hikmah ya. Saya akan sebutkan di sini dua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Hikmah yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sosok Nabi Ibrahim sebagai orang yang memiliki keistimewaan tadi, al-imam ya, ummah ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah seseorang pemimpin yang bisa diikuti ya. Maka pelajaran yang pertama adalah dikatakan mahabbatu hadzal ladzi athna alaihi khairan, yaitu dengan kita mencintai sosok yang Allah puji tersebut ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah apa? Mencintai siapa? Nabi Ibrahim. Alaihissalam ya. Jadi bagaimana Allah menyebutkan, memuji sosok Nabi Ibrahim, itu adalah pelajarannya supaya kita mencintai, menyayangi sosok siapa? Nabi Ibrahim. Ini dikatakan di dalam keterangannya ya. Wa yajibu an na'lam anna sana Allah ala ahadin. Bagaimana Allah ketika memuji seseorang ya di dalam Al-Qur'an, termasuk juga nanti bagaimana Allah memuji anaknya Nabi Ibrahim ya, Ismail. Nanti situ disebutkan ya, sosok anak yang taat, yang patuh kepada ayahnya. Termasuk juga nanti di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ya. Bagaimana Nabi itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini, tujuannya adalah hikmahnya diantaranya adalah supaya kita mencintai sosok-sosok orang-orang yang dipuji oleh Allah. Tidak hanya kemudian tahu ini orang yang mulia, berhenti di situ, tidak, tetapi di situ ada hikmahnya. Bagaimana Allah ceritakan itu supaya kita meniru dan mencintai. Ya, ini dikatakan la yaqsudu minhu an yasila ilaihi sana faqat.
Tidak hanya sekedar orang menjadi tahu Allah itu memuji sosok tersebut, ya. Kalau di dalam ayat ini adalah siapa? Nabi Ibrahim. Lakin yaksudu minhu amron haman. Tetapi ada dua hal yang pokok, ya. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, perkara itu adalah ini, ya. Mencintai sosok tersebut, ya. Mahabbatu hadzal ladzi athna alaihi khairan, ya. Yaitu mencintai orang yang sudah Allah puji, ya. Kama anna man asnallahu alaihi kama anna man asnallahu alaihi syarran, ya. Begitu pula ketika Allah menyebutkan sosok-sosok yang terkenal dengan keburukannya. Jadi di dalam Al-Quran itu kan imbang gitu, ya. Ada sosok-sosok yang Allah sebutkan kebaikannya supaya orang itu mencintai orang tersebut, tetapi juga ada sosok-sosok yang Allah sebutkan apa? Keburukannya. Siapa kira-kira kalau di dalam Al-Quran? Fir'aun. Nanti ada Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya. Abu Lahab secara khusus, ya, Allah turunkan surat Al-Lahab itu ketika Allah menyebutkan orang-orang yang kemudian sebutkan keburukannya, itu juga maknanya kita juga membenci orang-orang sifat-sifat yang memiliki keburukan itu, ya. Termasuk juga bagaimana menyebutkan tentang iblis, ya, syaitan yang tidak mau sujud, ya, diperintahkan kepada Allah tapi malahan tidak mau sujud, kan gitu. Merasa dirinya lebih baik, ya. Khalaqtani min nar, ya. Iblis itu mengatakan saya diciptakan dari api, sedangkan siapa? Adam itu diciptakan dari tanah, sehingga tidak mau sujud. Yang itu kemudian dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, diusir dari surga. Itu ada pelajarannya, bagaimana ketika Allah menyebutkan itu, ya kita juga apa? Menjadi orang yang membenci siapa? Iblis. Kalau begitu, ya, setan itu sifat atau makhluk? Ya. Ada yang mengatakan jadi lafal setan itu bisa dimaknai sifat keburukan, juga bisa langsung ditujukan kepada makhluknya, yaitu iblis, ya, yang dulu menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena nanti lafaz setan itu sendiri juga ada pada jin, ya. Makhluk jin yang Allah ciptakan dari apa? Dari api, tetapi juga setan itu juga ada yang dalam bentuk apa? Manusia. Dalilnya mana? Ya di dalam surat An-Nas, ya. Kita berlindung, ya, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, yang senantiasa membisikkan, menjadikan orang itu ragu, ya. Minal jinnati wanas, dari setan, dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jadi bisa dua, Ibu, ya. Jadi ketika lafal setan itu disebutkan bisa dimaknai adalah langsung tertuju kepada iblis laknatullah yang dulu menentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa setan itu adalah sifat buruk yang itu bisa jadi ada pada makhluk jin, ya, atau ada pada manusia. Termasuk juga yang ada di jin, ya. Ketika orang masuk kamar mandi itu kan ada doanya. Minal khubuthi wabais. Itu ya setan, ya. Yang ada di khubus, yang ya khubus itu yang jelek, yang kotor gitu, ya. Minal khubuthi wal khabais. Ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Jadi jin juga sama, ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Jadi memang lafal syaitan sendiri tergantung nanti maksud mengucapkannya. Gitu ya, Bu? Ya.
Itu yang pertama ya. Bagaimana Allah ketika menyebutkan sosok Nabi Ibrahim, kebaikannya itu untuk kita juga mencintai sosok tersebut ya. Begitu pula ketika Allah menyebutkan sifat-sifat yang buruk pada seseorang, maka kita juga diperintahkan untuk membencinya ya. Ya, syaitan itu yang Allah sebutkan keburukannya tadi ya. Syaitan kalau ditanya apakah syaitan itu percaya bahwasanya Allah itu ada, ya jelas ya. Syaitan percaya, bahkan diajak langsung berbicara dengan Allah. Tetapi kenapa syaitan kemudian dilaknat menjadi kafir? Karena tidak mau taat ya. Jadi perbuatan syaitan ya, tidak mau tunduk taat kepada Allah, itulah yang menjadikan orang itu syaitan itu atau iblis itu kafir ya. Makanya bentuk dari ibadah ya, makna ibadah itu sendiri kan di dalamnya ada makna ketaatan. Al ibadah yang mana tujuan kita manusia itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka makna ibadah itu juga di dalamnya adalah ketaatan. Menjalankan perintah Allah ya. Apa yang dilarang oleh Allah kemudian ditinggalkan. Bahkan dari cerita iblis itu juga ulama kemudian mengambil faedah juga ya. Bagaimana kalau kita ditanya sebetulnya lebih berat mana, orang itu melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, itu lebih berat mana? Kan di dalam ketaatan itu ada dua kan ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang dibalik, dosanya lebih besar mana atau lebih berat mana, orang itu tidak menjalankan perintah Allah atau melanggar atau tadi mengerjakan larangan Allah? Kira-kira lebih berat mana? Kalau tidak mau menunaikan perintah atau melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kira-kira lebih berat mana? Sama. Terus ada lagi tidak taat. Nah, ini udah ada yang lain mungkin. Ya, kalau dari kisah tentang iblis tadi, kira-kira iblis melanggarnya yang mana? Dia melanggar yang diharamkan oleh Allah atau tidak menunaikan perintah Allah? Tidak menunaikan perintah Allah. Betul. Bedanya dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak melanggarnya, kemaksiatannya tidak menunaikan perintah Allah atau melanggar sesuatu yang diharamkan? Diharamkan. Kira-kira akhirnya, endingnya, yang kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah yang mana? Iblis apa Adam? Nabi Adam. Jadi kalau orang itu, maka dari sini ya, ulama itu kemudian mengambil faedah. Bagaimana orang yang tidak menunaikan perintah Allah itu kemaksiatannya lebih besar. Ya sama-sama maksiat, ya. Sama-sama maksiat, tetapi bagaimana ketika orang itu tidak menunaikan perintah itu lebih besar daripada melanggar sesuatu yang diharamkan. Ya karena tadi iblis ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak patuh, tidak taat, ya diperintahkan untuk sujud kok enggak mau, karena ada kesombongan di sana, itu yang menjadikan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan dilaknat ya sampai hari akhir dan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Bedanya dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya sama-sama bermaksiat juga kepada Allah. Jangan mendekati pohon itu gitu ya. Jangan memakan, kok malahan dilanggar kan gitu. Sama-sama juga bermaksiat. Tapi bagaimana ketika Nabi Adam itu kemudian bermaksiat dengan melanggar
sesuatu yang diharamkan, kemudian Nabi Adam itu bertobat kepada Allah, ya. Tobatnya apa? Ya mengakui ya kezaliman yang dia lakukan, maka kemudian Allah memberikan taubat ampunannya, ya. Jadi kemaksiatan sebesar apapun, manakala ketika orang itu kemudian kembali kepada Allah, makanya makna taubat itu kembali, ya. Itu Allah lebih besar ampunannya, ya, kepada siapa? Hambanya, ya. Tapi ya itu kadang-kadang yang ada di dalam diri kita atau setan itu terus ya mencoba untuk apa? Menjerumuskan sejerumus-jerumusnya. Sudah, kalau dosa ya sudah sekalian gitu ya. Dengan pikiran apa? Nggak mungkin Allah akan mengampuni, kan gitu ya. Istilahnya kalau sudah kadung ya sudah sekalian, kan gitu. Itu biasanya setan menyesatkan manusia seperti itu. Ini yang pertama, nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di dalam ayat ini bagaimana kita mencintai Nabi Ibrahim, ya. Yang kedua adalah anak tadi bihi. Ya, ini juga yang penting. Hikmah yang kedua adalah mengikutinya, ya. Mengikutinya. Meniru, ya, mengikuti, ya, menjadikan sosok yang dicontoh, yang ditiru, ya. Ini juga maksud bagaimana Allah menyebutkan keutamaan Allah menyanjung gitu ya, menyanjung Nabi Ibrahim. Ini dikatakan anak tadiya bihi fi hadhihi sifat, ya. Orang itu kemudian mengikuti Nabi Ibrahim yang memiliki sifat-sifat yang Allah puji karenanya. Ya tadi diantaranya bagaimana keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim walaupun seluruh umatnya itu tidak ada yang beriman, Nabi Ibrahim sendiri tetap dalam apa? Keimanan, ya. Walaupun diintimidasi, walaupun dimusuhi, bahkan sampai dibakar gitu ya, diasingkan, ya. Itu tetap dalam keimanan. Dan itu juga ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika sebelum diangkat menjadi Nabi itu kan ya lingkungannya apakah lingkungan yang bertauhid, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah? Tidak, ya. Hidup di tengah-tengah kaum yang tadi kebanyakan gitu ya, mayoritas itu adalah kemusyrikan, ya. Bagaimana di sekitar Ka'bah itu banyak berhala, ya. Itu tidak menjadikan Nabi Muhammad itu juga ikut-ikutan. Ya tentunya ini taufik dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Nabi kita Nabi Muhammad itu lam yasjud lis-sanam. Ya, tidak pernah sujud kepada berhala. Bahkan tidak pernah melakukan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, zina atau khomer. Padahal khomer, zina itu pada zaman jahiliyah sudah menjadi ya kebiasaan adat gitu ya. Bagaimana nanti kalau diceritakan di dalam sirah itu, kalau ada rumah seorang wanita gitu ya, itu kemudian ada tanda gitu ya, ada bendera. Kalau ada sekitar kayak bendera gitu ya, maka itu tandanya wanita itu ya bebas siapa saja kemudian datang ke rumah itu gitu ya. Ya istilahnya jadi semacam prostitusi gitu ya. Itu sudah ada di zaman jahiliyah. Apalagi khomer ya, kemudian saling membunuh itu sudah menjadi kebiasaan, ya, antar kabilah kemudian
berperang, ya. Bahkan nanti kalau sudah perang itu nggak hanya setahun 2 tahun, Bapak Ibu, bahkan puluhan tahun. Ada nanti di dalam syair itu disebutkan ada antar kabilah itu perang sampai 50 tahun. Ya. Dari kakeknya sampai cucunya terus berperang gitu ya, turunan ya. Makanya nanti kenapa ada yang disebut dengan Asy-Syahrul Hurum? Pernah mendengar ya yang namanya Syahrul Hurum? 4 bulan yang dimuliakan itu kan ada dari apa? Dari Syahr Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian adalah kemarin sebelum Sya'ban, Rajab. Ini kan 4 bulan yang mulia. Ini juga ada ceritanya. Di zaman jahiliyah dulu bagaimana karena orang itu saking seringnya perang, maka mereka membuat kesepakatan di 4 bulan ini tidak saling berperang gitu ya. Nah kalau setiap tahun, setiap bulannya perang terus, kapan golet makanya duitnya kan gitu ya. Maka mereka bersepakat di 4 bulan ini mereka gencatan senjata. Ya, maka nggak boleh saling menyerang. Itu kemudian di dalam syariat Islam itu juga istilahnya dipatenkan juga gitu ya, menjadi tadi bulan yang mulia. Karena itu ada juga ceritanya di zaman jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah itu ya tadi sudah keburukan ya, banyak keburukan. Tapi kita lihat juga bagaimana Nabi kemudian tidak ikut-ikutan dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Yaitu maksudnya apa? Supaya kita mengikuti ya, mengikuti jejak Nabi Ibrahim, mengikuti juga jejak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dikatakan anak tadiya bihi fi hadhihi sifat allati athnallahu biha alaihi ya. Kita mengikuti sifat-sifat yang Allah puji karenanya ya. Li'annaha mahallus sana ya. Karena sifat-sifat yang baik itulah yang menyebabkan Allah memuji. Walana minas sana'i biqadri ma iqtadaina biha fiha. Ya kita juga bisa akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan ya sesuai bagaimana kita mengikuti tadi sosok-sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ini sudah setengah 10. Intinya Bapak Ibu-ibu, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang mulia, yang Allah puji dengan sifat-sifat kebaikan yang ada pada beliau. Tadi disebutkan di dalam ayat kana ummah. Nabi Ibrahim itu pemimpin yang bisa dijadikan apa? Uswah, teladan gitu ya. Kemudian qanital lillah. Ini nanti maknanya adalah orang yang terus beribadah kepada Allah, ya. Istiqomah. Jadi tidak musiman gitu ya, yang lagi sregep ya beribadah, kalau lagi apa namanya malas ya maksiat terus, nggak seperti itu. Nabi Ibrahim sifatnya adalah istiqomah di dalam beribadah. Hanif itu lurus. Maksudnya lurus di sini juga maknanya adalah dia tidak melakukan kesyirikan. Mail anisyirk. Lurus itu adalah lari atau menjauh dari yang namanya kesyirikan. Walaupun di sekitarnya banyak kesyirikan, ya, Nabi Ibrahim tetap lurus alias berpaling dari yang namanya kesyirikan yang itu menjadi kebiasaan kaumnya. Ya. Kemudian ditegaskan lagi di akhir ayat walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sekali-kali tidak atau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan sifat-sifat inilah Nabi Ibrahim itu tadi berpaling dari kesyirikan, tidak memurnikan keimanan
kepada Allah, bagaimana keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan orang itu mendapatkan kemuliaan, ya. Di antaranya adalah masuk surga tanpa hisab, ya. Dan itu sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya di dalam ayat ini. Yang dibawakan adalah sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sifat-sifat yang ada pada Nabi Ibrahim ini juga ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya Hanif itu lurus tadi ya, atau qanita lillah, beribadah terus istiqomah kepada Allah, ya Nabi juga seperti itu. Di setiap waktu bagaimana Nabi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur ya sampai mau tidur lagi. Kan betul kan? Kita diajarkan doa-doa. Doa bangun tidur, ya. Nanti mau wudhu juga ada doanya, ya. Mau ke kamar mandi ada doanya. Masuk masjid, doa zikir pagi, petang. Semuanya itu Nabi mengajarkan bagaimana qanital lillah, itu orang itu fokus ya, mengingat kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu ada juga pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya berarti kita sama mencintai Nabi kita ya, plus juga menjadikan Nabi itu sosok yang diikuti panutan. Ya kan kita mengikuti yang pasti-pasti gitu ya. Pasti Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Maka kita mengikuti sosok yang sudah jaminannya adalah surga. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu ya dari dalil yang pertama ya, yang dibawakan oleh penulis tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup ini Bapak Ibu-ibu? Sudah 9.34 ya. Ya, besok kalau ada pertanyaan kita tunda dulu di kesempatan yang akan datang ya. Semoga kita bisa mengambil ibroh ya, pelajaran dari tadi sosok siapa Nabi Ibrahim ya, dalam keimanan, keteguhan ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melawan kesyirikan ya, termasuk juga adalah contoh di dalam kesabaran ya, contoh di dalam kesabaran. Semakin nanti kita mengkaji sosok Nabi Ibrahim ini, sebetulnya banyak keutamaan-keutamaan. Itu wallahu ta'ala bisawab. Semoga kita mendapatkan manfaat ya, bertambahnya keimanan kita kepada Allah ya, yang itu mendorong kita untuk bersemangat untuk beramal ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.